Kisah penguasa pantai selatan. Nah, para Wadus dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi bersama saya di channel Wadu Sanjaya. Kali ini kita berbeda. Kita akan membahas berbagai macam mitos dan cerita rakyat, kisah-kisah horor yang ada di tanah Jawa. Kenapa kita memilih tanah Jawa? Karena saya lahir di Jawa dan mati nanti juga akan di Jawa. Jadi kita akan ulas saja kisah-kisah yang ada di Jawa, khususnya cerita horor, mistis, dan legenda-legendanya. Mari kita mulai. Penguasa Laut Selatan. Penguasa Laut Selatan itu sudah sangat terkenal ya di seantero Jawa, bahkan di seluruh Indonesia. Kekuasaannya konon terbentang antara pulau Nusa Tenggara Barat atau Lombok, Bali, dan seluruh pantai selatan Jawa. Dikuasai oleh penguasa pantai selatan atau Nyai Roro Kidul atau Ratu Kidul yang sangat terkenal. Keberadaannya antara fakta dan mitos ya, seolah seperti mitos, tapi seringkali penampakannya di berbagai tempat banyak yang menyaksikan dan banyak yang bersaksi mereka pernah bertemu atau melihat sosok itu. Umumnya sosok ini digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik, berambut panjang, dengan busana adat Jawa kuno yang khas dengan warna hijau. Cerita ini sudah terkenal dan dikenal masyarakat luas antara Lombok ya, Bali sampai dengan Jawa Barat. Mari kita lihat versi-versinya. Versi yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya Nyai Roro Kidul atau Ratu Kidul merupakan keturunan Raja Airlangga ya, merupakan penguasa dari kerajaan Kahuripan sekitar abad ke-12 atau 13. Merupakan juga keturunan dari Raja Kediri ya, ada yang menyampaikan seperti itu, yakni Prabu Joyoboyo ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Nyai Roro Kidul itu adalah putri mahkota dari kerajaan Galuh yang hidup pada abad ke-13 juga. Nah, namun yang paling terkenal putri atau Nyai Roro Kidul ini adalah putri dari kerajaan Pakuan Pajajaran ya, yakni putri dari Prabu Siliwangi yang sangat terkenal di Jawa Barat. Prabu Siliwangi memiliki banyak sekali anak. Nah, salah satunya adalah Putri Kandita atau Putri Kadita, yang tokoh ini juga sangat terkenal di salah satu game online yaitu Mobile Legends ya. Karakter itu dimunculkan di sana. Namanya juga Kadita sama. Dengan ciri khas baju hijau yang sangat cantik ya, seperti itu. Suatu ketika di dalam kalangan istana Prabu Siliwangi di Pajajaran itu terjadi sebuah pergolakan politik. Ada beberapa pejabat istana yang melakukan konspirasi dan menyingkirkan Kadita ini. Kadita disingkirkan dari istana dan ia mengasingkan diri. Ia memilih mengasingkan diri di pantai selatan. Di pantai itu Putri Kadita selalu bertapa itu ya, mendekatkan diri kepada yang kuasa, hingga akhirnya dia diambil atau diangkat menjadi penguasa dari pantai selatan. Nah, dia menyatu dengan penguasa pantai selatan itu dan bergelar Nyi Roro Kidul. Kita menuju ke versi yang lain. Versi yang lain adalah putri Nyai Roro Kidul berasal dari kerajaan Galuh, dilahirkan dari permaisuri yang bernama Ratu Ayu. Sejak bayi, putri ini
sudah menunjukkan perbedaannya dengan bayi-bayi yang lain. Jadi ketika dia lahir itu sudah bisa berbicara, dan bahkan dia sudah mengucapkan keinginannya bahwa ia ingin menjadi sesosok penguasa alam gaib bagi seluruh tanah Jawa. Roh dari Raja Galuh, kakeknya, itu muncul atau menyampaikan wasiat, wangsit gitu ya, bahwa cucunya ini tidak akan pernah memiliki suami, ya. Untuk apa dia tidak memiliki suami? Untuk menjaga kesuciannya supaya dia layak untuk menjadi Ratu Kidul. Yang hanya bisa menikahinya adalah penguasa-penguasa seluruh tanah Jawa dari generasi ke generasi. Itu dari versi Galuh ya. Versi yang berikutnya, versi berikutnya ini legenda ya, versi legendanya. Jadi pada zaman dulu, ketika tanah Jawa baru saja dibabat oleh Aji Saka, ya, pada suatu ketika Aji Saka ini sudah berhasil mendirikan kerajaannya Medang Kamulan, ya, dia ini menemukan bayi. Ya, pada suatu ketika dia menemukan bayi kembar, bayinya kembar. Yang satunya diberi nama Putri Angin-Angin, dan yang satunya diberi nama Rupakala. Mereka ini kembar. Nah, bayi ini ditemukan di pinggir sungai oleh Aji Saka. Kemudian karena Aji Saka juga tidak memiliki anak, permaisurinya kebetulan tidak memiliki anak, ya. Dan Aji Saka juga tidak memutuskan untuk mengambil istri lagi. Dia akhirnya mengangkat kedua anak itu menjadi putra mahkota dan putri mahkota dari kerajaan Medang Kamulan. Sejak kecil, Rupakala dan Putri Angin-Angin ini diajari ilmu kanuragan. Kesaktiannya melebihi anak-anak pada masanya, ya. Hingga suatu ketika raja dari kerajaan lain yang bernama Prabu Dewata Cengkar menyerang kerajaan Medang Kamulan, ya. Karena kewalahan, akhirnya Prabu Aji Saka meminta anaknya, yakni Putri Angin-Angin dan Rupakala, untuk membantunya. Dan akhirnya dengan bantuan kedua anaknya itu, Aji Saka bisa mengalahkan Prabu Dewata Cengkar dan membuangnya ke Laut Selatan. Di Laut Selatan, Prabu Dewata Cengkar yang dibuang oleh Aji Saka tadi itu berubah menjadi sesosok buaya putih. Oleh Prabu Aji Saka, dia diperintahkan untuk menjaga Gunung Krakatau, ya. Kemudian karena keberhasilannya dan prestasi dari Putri Angin-Angin dan Rupakala, mereka ini diberi tanah kekuasaan atau tempat berkuasa. Putri Angin-Angin diberikan kekuasaan untuk memerintah di Pulau Nusa Kambangan, dan diminta untuk menjaga tanaman yang sangat langka, tanaman yang tidak boleh dipetik siapapun juga, yaitu tanaman itu adalah bunga Wijaya Kusuma, atau tanaman yang bisa mengeluarkan bunga Wijaya Kusuma. Boleh siapapun juga untuk memetik bunga itu. Jika dipetik, dia akan abadi, dia tidak bisa mati, ya. Itu merupakan wasiat dari Prabu Aji Saka kepada Putri Angin-Angin. Kemudian Rupakala diberikan tempat di Gunung Merapi. Nah, pada suatu ketika Putri Angin-Angin ini mencium bau yang sangat wangi di tengah bulan purnama, ya. Putri Angin-Angin kemudian teringat akan pesan ayahnya bahwa ketika bulan purnama tiba, bunga Wijaya Kusuma itu akan mekar, ya. Dan mekarnya hanya semalam saja, kemudian dia langsung mati, ya. Nanti menunggu purnama berikutnya dia baru mekar lagi. Karena merasa tidak mau melewatkan kejadian langka itu, Putri Angin-Angin akhirnya menuju ke tempat bunga Wijaya Kusuma itu mekar. Nah, dia melihat bunga itu mekar dengan sangat indah, dengan bau yang sangat semerbak wangi.
Karena dia sangat tertarik hatinya kepada bunga itu, Putri Angin-Angin terbawa hawa nafsunya dan dia memetik bunga itu. Seketika itu juga Putri Angin-Angin terlempar ke laut selatan. Ya, dia didepak atau ditendang oleh seekor ular yang sangat besar, penjaga bunga Wijaya Kusuma itu. Putri Angin-Angin berusaha untuk keluar dari dalam air, tetapi setelah mencoba dengan sekuat tenaga, ia tidak mampu kembali ke permukaan. Akhir nafasnya Putri Angin-Angin itu, dia mendengar sebuah suara. Kamu telah melanggar pesanku. Kamu akan hidup abadi, tetapi tidak akan bisa tinggal di darat lagi. Kamu selamanya akan tinggal di dalam laut, di tengah laut, dan di sana kamu akan mendirikan atau mempunyai keraton sendiri. Nah, pada saat itu juga Putri Angin-Angin berubah menjadi sosok penguasa laut selatan yang bergelar Nyi Roro Kidul. Nah, itulah beberapa versi dari kisah Nyai Roro Kidul dari berbagai macam wilayah ya. Masih banyak sebetulnya yang belum disampaikan. Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan angkat lagi. Dan banyak yang mengatakan juga bahwa Nyi Roro Kidul ini adalah karakter ciptaan dari manusia atau pemimpin pada saat itu. Ya, ada kisah bahwasanya Danang Sutawijaya atau lebih dikenal dengan Panembahan Senopati, pendiri keraton Islam atau Kesultanan Mataram, dia yang menciptakan kisah Nyi Roro Kidul itu. Ada yang mengatakan demikian, isu ya. Jadi Danang Sutawijaya ini merupakan orang yang tidak memiliki trah raja ya. Nah, untuk bisa menjadi seorang raja, Danang Sutawijaya harus membawa suatu sosok gaib atau kekuatan yang besar di tanah Jawa, supaya memberikan legitimasi atau memberikan kekuasaan, kewibawaan kepada dia, supaya rakyat itu mau mendukungnya. Ini mirip dengan kisah dari Ken Arok. Ken Arok juga merupakan rakyat biasa, tidak memiliki trah raja. Ya, kemudian dia mengaku bahwa dia itu adalah titisan dewa. Ya, titisan dewa. Jadi di kisah Ken Arok itu dia merupakan titisan dewa. Ya, ada di beberapa kitab-kitab para raton itu menceritakan demikian, bahwa Ken Arok itu adalah titisan dewa, supaya rakyatnya itu mau mendukung Ken Arok menjadi raja gitu ya, supaya dia mendapatkan legitimasi dari rakyat. Jadi Panembahan Senopati juga mirip seperti dengan Ken Arok itu. Dia menggunakan Ratu Kidul untuk mendukung dia, bahwa dia dari Ratu Kidul lah yang memberikan dia kekuasaan. Nah, seperti itulah kisah dari Nyi Roro Kidul dari beberapa versi di tanah Jawa. Kita belum versi ke yang lain-lain ya. Baik teman-teman, itulah kisah-kisah Nyi Roro Kidul di beberapa versi, khususnya di tanah Jawa dari ujung timur sampai ujung barat. Terima kasih. Jika Anda menyukai video ini, subscribe, komen, dan share. Selamat menikmati video lain-lainnya di Waduh Sanjaya. Sampai jumpa di video berikutnya.